3, Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Perairan Pesisir Timur Lampung, Senin 19 Februari 2024 dimulai. Perairan Timur Lampung sebagaimana kita ketahui bersama merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya perikanan rajungan yang merupakan komoditas ekspor perikanan penting di Indonesia. Komoditas rajungan Provinsi Lampung pada umumnya merupakan produk yang segar dan ditangkap di perairan di bawah 12 mil. Potensi sumber daya perikanan yang besar ini tentunya memerlukan upaya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan sistem pengelolaan perikanan rajungan yang berkelanjutan, mandiri dan responsif. Hadirin yang saya hormati, kelompok kerja atau Pokja 3 TPPRB merupakan Pokja yang mendukung upaya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan rajungan berkelanjutan dan habitatnya melalui kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terkait pengelolaan perikanan rajungan dan pembentukan dan penguatan Pokmaswas kelompok masyarakat pengawas. Saat itu Pokja 4 sekarang berubah jadi Pokja 3 pada tahun 2023 dan diskusi dan rekomendasi rencana kegiatan prioritas Pokja 3 tahun 2024 ini tujuan kita dilaksanakan setengah hari ini Pak ya. Nah ini Pokja 3 tugasnya di nomor 2 Bu Enita ini ya kita ya. Jadi pelarangan alat tangkap merusak tidak ramah lingkungan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menkp. Pokmas ini sudah punya nama di wilayah masing-masing. Gimana caranya ketetapan kebijakan yang sudah ada kita terapkan. Pada hari kedua acara rapat Pokja 2 yang akan membicarakan tentang capaian kegiatan strategi pengelolaan tahun 2023 dan rekomendasi kegiatan tahun 2024. Jadi kami ini di Pokja 2 dari KKPRB ini dimandatkan pada tahun 2022 untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ya di situ penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan perlindungan rajungan Waikambas dan satuan unit organisasi pengelola atau disingkat dengan SWOP. Selanjutnya ini ada juga 2 kegiatan sosialisasi dan publikasi dari Permen KP nomor 2 tahun 2023 tentang penetapan kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri. Yang ketiga, koordinasi pengawasan di kawasan konservasi secara kolaboratif dan partisipatif. Kemudian pelibatan Pokmaswas secara sinergis dan kolaboratif yang intensif dalam Pokja. Nah ini intensif artinya bahwa keaktifan Bapak Ibu dalam Pokja ini salah satunya mengikuti kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Kemudian penyusunan peraturan desa terkait perlindungan rajungan yang kita rencanakan di 5 desa. Nah nanti kita lihat apakah ini tercapai atau tidak. Kemudian penyediaan sarana prasarana kawasan di kawasan konservasi, kemudian rehabilitasi mangrove. Kegiatan selanjutnya adalah penyusunan dokumen sistem pengawasan di kawasan konservasi dan monitoring biofisik di kawasan konservasi. Ini 9 amanah yang direkomendasikan ke kami bersama Bapak Ibu semua. Apakah 9 ini sudah kita lakukan ataupun belum?
ataupun bagaimana permasalahannya yang kenapa ini tidak bisa kita lakukan. Ayo kita buka satu persatu. Lanjut Bu Pia. Setelah kawasan konservasi itu ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, maka tahapan selanjutnya adalah menyusun dokumen rencana pengelolaan. Nah, rencana pengelolaan inilah menjadi panduan kita ke depan bagaimana mengelola kawasan konservasi Baik Ambas. Kegiatan rapat evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan Pokja 1 tahun 2024. Terkait alat tangkap juga Permen KP 36 yang terbaru kita harus bisa menyesuaikan. Kemudian tentang perizinan berusaha ini mungkin dari tahun 2022 tahun 2023 semua sudah berjalan di Dinas Penanaman Modal melalui rekomendasi atau advis dari kita. Jadi ini perlu juga kita sesuaikan. Ini menjadi bahan acuan kita juga. Kemudian terkait dengan akan diberlakukannya program penangkapan ikan terukur, karena itu menjadi integrasi antara pemerintah pusat dengan kita. Walaupun dalam program penangkapan ikan terukur itu belum dilaksanakan sepenuhnya, tapi sistem perizinannya sudah menyesuaikan dengan program penangkapan ikan terukur. Jadi semua terintegrasi di SIUP maupun CP-nya. Kita kan ada beberapa program, Pak. Apakah tidak lebih baik mohon izin Pak Jenderal, mungkin kalau bisa dikoordinasikan sama kawan-kawan ketua Pokjanya, kita punya asuransi itu kita berikan kepada nelayan-nelayan yang mau pengen ngurus izin, ya, jangan bisa integrate, bisa pas asuransi nelayan berjaya bisa dilakukan juga sosialisasi bersama dengan perizinan usaha. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabikun. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diperkenankan hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita diundang dalam rangka pertemuan kelompok kerja Pokja 4 Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan TPPRB. Kita ada di Pokja 4, di mana Pokja 4 ini yaitu menangani masalah pengolahan dan pemasaran perikanan. Nah, ini kita nanti akan mendiskusikan, pertama agendanya adalah mendiskusikan, memaparkan ya, kemudian mendiskusikan kegiatan-kegiatan prioritas 2023 dulu saat ditetapkan di bulan Februari oleh KPPRB yang dulunya, sekarang KPPRB. Nah,
ada kegiatan rekomendasi kegiatan prioritas 2023 yang dilakukan oleh Pokja 4 nanti akan kita bahas. Kemudian nanti ada sesi lanjutan, diskusi lanjutan. Kita akan memprioritaskan atau menyusun kegiatan prioritas 2024. Pokja 4 ini kan masalah mutu Pak ya. Ya nanti kalau saran saya, jadi yang berhubungan dengan mutu itu tahun ini harus dikerjakan tapi tidak sepotong-sepotong. Terima kasih teman-teman dari UPI sudah mensupport itu, tapi mudah-mudahan ini benar nanti diimplementasikan. Kita minta datanya untuk yang tadi. Terkait dengan Poklasa mungkin urung rembuk. Tadi dari Lampung Timur kita sudah memberikan pelatihan terkait dengan menjadikan cangkang sebagai tepung. Artinya itu menjadi bahan dasar untuk olahan selanjutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin kita diskusikan bersama, apakah ada solusi terhadap isu-isu seperti ini? Kira-kira kalau memang ada solusinya, bisa nggak kita implementasikan di lapangan? Mohon maaf atas nama panitia semuanya, Dinas Kelautan dan Perikanan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih, dan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.